Proses persidangan akhirnya mengantarkan Akij mendengarkan tuntutan yang Rabu kemarin dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas kasus kecelakaan yang menyebabkan sejumlah orang kehilangan nyawa, putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini dituntut 2 tahun masa percobaan. Artinya, jika dalam 2 tahun Akij melakukan tindak pidana, maka hukuman percobaan gugur dan ia harus menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Dan dalam persidangan yang digelar secara tertutup itu, Akij hanya didampingi Maya Estianty tanpa kehadiran Ahmad Dhani seperti berikut ini. Dituntut 2 tahun masa percobaan. Ya pasti kan ini belum selesai, kita menghargai semua tuntutan jaksa ya. Semua proses persidangan ini sudah kita jalani dengan baik, Dul juga sudah menjalani dengan baik. Ya tinggal 2 tahap lagi kita akan melakukan pembelaan dan selanjutnya tuntutan itu aja. Dalam waktu 2 tahun apabila si Akij ini melakukan suatu tindak pidana, maka dia akan menjalani hukuman yang 1 tahun. Apabila tidak ya sudah selesai. Itu baru tuntutan. Itu baru tuntutan. Kita sih ikut-ikut aja ya, apa yang menjadi ketentuan hukum ya. Saya sih ikut-ikut aja. Artinya ya kita kan sebagai warga negara kan selalu tunduk pada apa yang dikatakan hukum. Meski hanya dituntut hukuman percobaan, tapi Maya Estianty dan kuasa hukum tetap akan melakukan pembelaan pada sidang lanjutan yang rencananya akan digelar pekan depan. Sebagai seorang ibu, inilah usahanya untuk memberikan yang terbaik bagi sang putra tercinta. Lalu bagaimana pula dengan Ahmad Dhani? Apa yang membuat ia tak hadir dalam persidangan kemarin itu? Benarkah sang musisi kondang ini lebih mengutamakan tanggung jawab terhadap keluarga dan korban? Sebenarnya yang paling penting adalah tanggung jawab kita kepada korban ya. Yang paling penting itu tanggung jawab kita kepada korban, itu aja sudah paling penting. Ya. Kalau kita taat pada hukum, ketentuan hukum, tapi kita nggak tanggung jawab sama korban, itu malah lebih parah ya. Bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah bagaimana komitmen kita terhadap membantu keluarga korban. Berharap kasus ini selesai dengan baik, semua pihak terpuaskan, dan sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Harapan Maya Estianty agar kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik juga berlaku serupa dengan keluarga korban. Foni misalnya yang harus kehilangan sang suami tercinta dalam kecelakaan tragis itu hanya pasrah dan mencoba untuk terus ikhlas. Lalu apa yang membuat keluarga korban seolah tak ingin dipusingkan lagi dengan tuntutan hukuman Akij? Benarkah karena semua tuntutan mereka telah dipenuhi Ahmad Dhani? Dul dapat hukuman masa percobaan 2 tahun. Itu baru itu yang saya dengar. Bicara ikhlas, di sini saya cuma bisa nerima. Saya alhamdulillah udah ikhlas. Apapun yang pengadilan putusin, ya itu udah saya pasrah aja deh. Karena kan saya nggak ngerti masalah hukum. Kalau memang itu yang terbaik menurut hukum, ya saya mau bisa apa? Walaupun saya menuntut, toh nggak bisa mengembalikan suami saya. Untuk apa saya menuntut? Saya pasrah aja deh sama hukum, apa aja yang diputusin saya terima. Yang pasti di sini saya nggak nuntut, nggak ada tuntutan apapun. Jadi ya kalau misalkan itu masa percobaan atau benar-benar hukuman penjara, itu balik lagi ke hukum. Saya nggak ngerti apa-apa. Dari Ahmad Dhani sendiri, alhamdulillah udah semua yang udah dipenuhin. Jadi udah nggak ada lagi yang saya harus tuntut apa. Toh semuanya udah diituin semua. Termasuk biaya pendidikan asuransi kan Mas Dhani udah kabulkan untuk keluarga saya khususnya ya, tapi ya mudah-mudahan juga yang lain akan nyusul. Udah deh, kan dari pihak korban pun nggak ada yang nuntut. Mungkin itu balik lagi ke hukum. Jadi kalau dari pihak keluarga korban yang ditinggalin udah ikhlas ya kita terima aja. 2 tahun masa percobaan adalah ganjaran berat bagi anak seusia Akij, tapi inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Meski ini belumlah keputusan akhir, tapi benarkah Akij merasa terpukul mendengar keputusan itu? Mungkin
Mungkinkah dengan kasus ini pula Aki J menjadi sosok yang lebih religius? Benarkah keberhasilan L lewat kelulusan di sekolah menengah pertama dengan nilai memuaskan menjadi pengobat kegetiran hati Maya Estianti di sela ancaman hukuman percobaan yang membayang-bayangi Aki J? Kalau dulu sendiri sih ya pasti, tadi sih aku belum ketemu ya. Tadi Iya, kita belum bicara. Belum bicara ya, nggak tahu gimana perasaannya, belum tahu. Itu aja. Jadi ini tuntutannya percobaan ya, percobaan. Jadi bukan tuntutan penjara tapi percobaan. Ya perubahannya banyak, misalnya sholatnya 5 waktu sekarang, terus hidupnya lebih teratur, gitu. Lebih dekat sama aku ya, mau nggak mau karena sekarang dari rumah ya gitu. Baik-baik aja, dia sih siap-siap aja lah, apapun yang terjadi ya. Kalau Aki juga udah tahu, dia malah tanya kalau kena hukuman percobaan nanti bisa jadi presiden nggak gitu katanya, ya kan? Nah, terus ya dijawab sama pengacara saya bahwa oh itu bisa, nggak ada masalah gitu. Kan anak masih sekecil itu deh, masih butuh pendidikan, dia harus dibayangin dengan, kita membayangkan penjara aja udah takut, apalagi ngejalanin yang benar-benar ngalamin kasus kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Ya udah deh, kalau memang harus ditutup, ya mendingan ditutup deh. Kita kan juga dari keluarga yang ditinggalin kan udah ikhlas. Lama tak terlihat di layar kaca seperti apa keseruan Baim dan keluarga membangun istana pasir hingga berenang di Pantai Ancol.